Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pemrograman web server PHP atau di institusi kita disebut sebagai pemrograman web 2 ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang logika dan algoritma dasar pemrograman PHP. Asumsinya teman-teman sebelumnya juga sudah mempelajari tentang logika dan algoritma pemrograman walaupun mungkin menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya. Sehingga dalam materi kali ini ya kita sebenarnya istilahnya mengkonfirmasi pemahaman teman-teman sekalian mengenai algoritma pemrograman dasar ya yang menggunakan PHP. Seandainya teman-teman yang sebelumnya sudah mempelajari tentang logika dan algoritma pemrograman yang menggunakan PHP, nah ini ya nanti sifatnya mengulang saja dan mengingatkan kembali mengenai materi-materi dasar yang dianggap penting dalam pemrograman PHP. Oke, sebagai pengantar, pembelajaran logika dan algoritma pemrograman ini sifatnya hanya dasar-dasarnya saja ya, dan yang sering dilakukan ya selama melakukan programming menggunakan PHP. Tentu di sini menurut pengajar ya. Algoritma pemrograman yang secara khusus ada di PHP juga akan dibahas sebagian nanti di sini ya, yang nanti algoritma yang ada di PHP saja ya. Untuk detail mengenai logika dan algoritma pemrograman, asumsinya sudah dipelajari dalam mata kuliah yang lainnya. Jadi nanti teman-teman jangan tanya untuk algoritma rekursi dan lain sebagainya itu tidak dibahas di sini. Bahkan nanti PPO-nya nanti juga akan kita bahas dalam video yang lainnya ya. Yang pertama mengenai penulisan statement dan variabel PHP. Pernyataan atau statement PHP menggunakan akhiran semikolon atau titik koma seperti ini ya. Atasnya titik kemudian bawahnya koma. Contohnya echo halo PHP seperti ini. Ini contoh sederhana ya. Dan nanti kalau kita menuliskan statement yang lainnya, boleh dalam satu baris yang sama atau baris yang berbeda. Selama itu dipisahkan dengan tanda titik koma, itu akan dianggap sebagai statement atau baris perintah yang berbeda. Variabel dalam PHP harus diawali dengan tanda $sign atau seperti ini ya, X kemudian ada garisnya seperti ini ya. Nah teman-teman kalau mau mengetikkan ya kira-kira di keyboard itu menggunakan tombol shift bersamaan dengan angka 4 ya. Nah nanti kalau ingin saya tunjukkan ya nanti bisa tunjukkan di keyboard ini ya, keyboard, nah on screen keyboard ya. Jadi nanti tanda dolarnya kurang lebih didapatkan dari tanda shift dan angka 4 di sini ya, dipencet bareng gitu ya. Variabel dalam PHP tadi ini sudah ya. Setelah tanda dolar ya harus diikuti dengan karakter pertama berupa huruf atau underscore ya. Yang dibolehkan hanya huruf dan underscore. Di luar itu tidak boleh dan nanti akan kita buktikan. Kemudian karakter kedua dan seterusnya bisa menggunakan huruf ya, angka ataupun underscore. Jadi berikutnya boleh huruf, angka atau underscore boleh-boleh saja ya. Tapi karakter khusus seperti @ kemudian n ya, kemudian ada bintang itu tidak diperbolehkan ya. Variabel dalam PHP tidak bisa diawali dengan angka juga ya, minimal panjangnya adalah satu aja, misalnya $A gitu aja boleh ya, $I seperti itu boleh ya. Nah contoh penulisan variabel yang benar dalam PHP nanti kurang lebih seperti ini ya, $I, $nama, $umur, kemudian $_ lokasi memori, kemudian $angka maksimum itu boleh ya. Berikutnya adalah pengisian dan menampilkan variabel PHP. Kalau tadi membuat variabelnya, berikutnya adalah pengisian dan menampilkan ya. Jadi nanti kalau ingin menampilkan dan mengisi variabelnya bisa menggunakan cara seperti ini. Untuk pengisian nanti kita gunakan tanda sama dengan ini dan nanti dalam istilah pemrograman akan disebut sebagai assignment ya. Nah, nanti misalnya kita buat variabel nama kemudian langsung diisi seperti ini boleh ya. Tidak seperti bahasa pemrograman compiling ya, seperti mungkin C kemudian Java ya, kemudian VBNet itu tidak diperbolehkan seperti ini ya. Nama kemudian sama dengan Priyadi, kemudian umur 17, kemudian pesan saya sedang belajar PHP di Universitas Telkom ya. Nah, berikutnya variabel PHP dapat ditampilkan dengan perintah echo ataupun print ya. Jadi kalau di sini membuat variabel dan kemudian mengisinya ya. Berikutnya di sini adalah menampilkan nilainya. Jadi nanti dengan menggunakan print atau echo ini maka nilai dari variabel A saya sedang belajar PHP ini nanti akan ditampilkan di hasil program atau layarnya ya. Kemudian B sama dengan 5 nanti juga bisa ditampilkan ya. Oke, untuk memperjelas pemahaman ya ini kita demonstrasikan ya. Teman-teman nanti yang mendapatkan dokumen ini bisa di copy paste ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kita jalankan server kita ya, kemudian kita start ya.
Setelah itu kita masuk ke direktori kerja kita. Sekarang kita kemarin kita buat PHP 24 ini ya. Oh, bukan ini ya, ini tidak ada ya. Oke, ini saya koreksi, ini saya hapus saja ya. Kemudian kita di web 2 server PHP kita ada di sini ya. Nah, karena ini pertemuan 2, ini kita buat folder saja ya. Pertemuan underscore 2 seperti ini ya. Oke, setelah itu saya sarankan gini aja deh ya. Pertemuan 2, kemudian nama masing-masing gitu ya. Oke, setelah itu kita buat di sini itu ya, kita buka menggunakan editor kesayangan kita. Untuk saya sih menggunakan Visual Studio Code ya. Teman-teman yang menggunakan editor lain seperti Sublime Text ya, kemudian apalagi menggunakan Autodesk Plus ya, ataupun editor yang lainnya itu sah-sah saja ya. Oke, setelah kita masuk ke sini ya, di pertemuan 2 ini ya, pertama tadi kita akan membuat program ini ya, yaitu buat cetak variabel ya, titik PHP seperti ini ya. Kemudian kode program kita tadi seperti ini ya. Nah, ini kita membuat program yang pertama membuat variabel A ya, kemudian diisi nilainya dengan saya sedang belajar PHP. Kemudian kita buat variabel B dengan diisi angka 5. Ketika dicetak print A dan print B ya, nanti hasilnya akan seperti apa ya. Mari kita lihat. Ini kita kasih spasi ya. Saya sedang belajar PHP. Ini tidak 5 ledeh ya. Sekarang kan versi 8 ya. PHP versi 8. Kemudian kita lihat hasil programnya ya, yaitu dengan klik di sini ya. Oke, kita lihat hasil programnya seperti apa. Kita di web 2 server PHP. Ini pertemuan yang kedua. Buat cetak variabel, cetak ya. Ini saya koreksi ya. Oke, cetak seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di sini kita reload dulu ya. Kemudian kita kunjungi. Nah, di sini saya sedang belajar PHP versi 8. Oke, kurang lebih seperti itu ya, cara membuat variabel pada PHP, kemudian bagaimana cara mencetaknya ya. Nah, lebih lanjut kita pelajari mengenai sifat-sifat variabel PHP ya. Variabel dalam PHP bersifat case sensitif ya, artinya dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita buktikan dulu beberapa penjelasan sebelumnya ya. Yang pertama, mengenai pembuatan variabel yang dimulai dari angka ya. Jadi kalau kita mulai, kalau ini kan huruf ya, benar ya. Bagaimana kalau ini kita mulai dari angka 9 dan ini kita panggil menjadi angka 9 ya. Nah, bahkan dalam editor Visual Studio Code ini sudah ditandai merah ya. Dan kalau kita sorot ya, di sini ada keterangan syntax error ya, unexpect 9 ya, T L number expecting variable T variable or tanda kurung seperti ini. Dan ini nanti kalau kita kunjungi di programnya juga akan menampilkan pesan error ya. Parse error unexpect integer 9 ini ya. Nah, oleh karena itu penggunaan ini ya, nama variabel ya dengan huruf pertama angka itu tidak boleh. Tapi kalau angkanya ada di sini ya, nah, seperti ini ya, maka itu diperbolehkan ya. Nah, kita tunjukkan nanti hasilnya ini bisa ya. Kemudian penggunaan underscore ya di depan sini ini juga boleh ya, seperti ini ya. Oke, seperti ini boleh. Ya, kita tunjukkan di sini dia tetap bisa berjalan dengan baik ya. Tapi kalau menggunakan karakter khusus ya, semacam persen gitu ya, atau seperti ini ya, itu nanti apakah bisa? Semestinya tidak bisa ya, sesuai dengan aturannya. Bahkan ini sudah ada tanda merah ya, artinya syntax error ya. Syntax error nanti dia juga akan tampil seperti itu. Oleh karena itu yang benar nanti seperti ini ya. Nah, karena ini ada hubungannya dengan penjelasan yang ada di sini ya, yaitu variabel PHP bersifat case sensitif ya, yaitu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, ini kita buktikan ya. Kalau ini A-nya kecil ya, kemudian kita panggilnya ya. Ini kita samakan dulu ya. Kita manggilnya di sini menggunakan A besar, apakah bisa? Kita buktikan ya. Ini walaupun tidak ada pesan error di sini ya. Kita buktikan. Nah, ini tidak bisa. Warning undefined $A besar kemudian 2. Karena A ini dianggap berbeda dengan A yang ada di sini. Itulah yang dimaksud dengan case sensitif ya. Oke, selanjutnya variabel dalam PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu, bisa langsung diisi dan digunakan ya. Jadi deklarasi langsung diisi seperti ini bisa ya dalam PHP ya. Kemudian variabel PHP tidak bertipe ya, satu variabel secara berkelanjutan bisa berganti-ganti nilainya dengan tipe data yang berbeda ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini saya sedang belajar PHP seperti ini kan string ya. Kemudian kalau A2-nya ya kita rubah ya seperti ini ya.
Oke ya, kita rubah menjadi angka ya. Kita ganti-ganti nilainya ya, misalnya menjadi angka sembarang seperti ini ya, acak ya. Apakah bisa? Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini bisa ya, masih tetap bisa. Walaupun ini awalnya diisi dengan string ya, kemudian diisi dengan angka, itu bisa dilakukan ya dalam pemrograman PHP. Nah, memang fleksibel sih ya pengaturan variabelnya. Kemudian variabel sistem PHP atau predefined variable tidak bisa digunakan untuk membuat variabel baru. Contohnya globals ya, kemudian server, kemudian get ataupun post dan lain sebagainya. Ini ada banyak ya, files, cookies, session, request, env, PHP error message ya, HTTP raw post data, HTTP respond, header ya, ARGC, ARGV ya, dan seterusnya. Itu tidak boleh ya, walaupun sebenarnya kodenya tidak error kalau kita ganti. Kita coba ya, ini kita replace ya, duanya kita replace dengan tadi ya, $get ya, $get kita replace ya, aduannya seperti ini ya. Nah, ini kita membuat variabel dengan ini ya, variabel fungsi yang dimiliki oleh PHP. Apakah kode programnya bisa? Di sini bisa, tapi nanti akan menyebabkan error ya ketika kita nanti sudah belajar tentang get ini ya, yaitu kita harus menggunakan variabel get itu ya untuk mengelola kiriman nilai dari sebuah form. Jadi walaupun bisa ini tanpa error ya, tapi tetap tidak boleh digunakan ya nama-nama variabel ini untuk pembuatan variabel kita yang baru. Kemudian percabangan if else ya. Nah, percabangan if else ini ya, ini akan kita bahas ya, sedangkan nanti percabangan switch case itu nanti akan kita abaikan ya, karena saya kira itu jarang lah saya pakai ya, jarang lah nanti kita gunakan ya. Lagi pula ya, dengan percabangan if else ini nanti hampir semua kasus ya yang membutuhkan percabangan itu bisa kita selesaikan menggunakan percabangan if else ini ya. Oke, ini kita jalankan dan nanti kita bahas kode programnya ya, nanti di editor kode kita ya. Oke, untuk ini ya percabangan ya, if else ya, kemudian kasih nama masing-masing ya, PHP ya. Oke, percabangan if else, nanti contoh kode programnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai format penulisan kode if else ini. Yang pertama, ini kita inisiasi sebuah nilai ya, variabel nilai ya, kemudian kita isi nilainya dengan 85. Nah, kemudian ya kita akan melakukan pemeriksaan ya. Yang pertama, kita tuliskan if seperti ini ya, kemudian kita periksa variabel nilai itu apakah lebih besar daripada 80. Kalau lebih besar daripada 80, maka dalam tanda kurung ini yang akan mengeksekusi kode programnya jika syarat yang ada di dalam tanda kurung if yang pertama ini terpenuhi, yaitu nilai Anda nanti adalah A. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada baris berikutnya ya, yaitu else if ya, menggunakan else if seperti ini ya. Kemudian kita masukkan lagi ya nilai yang akan kita periksa, yaitu nilai, tapi nanti dengan pemeriksaan yang berbeda. Kalau tadi lebih besar daripada 80, kali ini kita periksa dengan nilai yang lebih besar sama dengan 70. Kalau dia memenuhi, maka nilainya akan menjadi B ya. Kemudian kalau kita sudah tidak akan melakukan pemeriksaan lagi selanjutnya ya, sebaiknya itu menggunakan else ya. Jadi kalau tidak menggunakan else, maka program tidak akan ngapa-ngapain kalau tidak memenuhi salah satunya ini. Tapi kalau menggunakan else, maka kalau di antara dua ini tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke bagian yang else ini. Oke, nanti kita buktikan ya. Oke, berikutnya di sini ya, kita masuk ke percabangan if else ya. Di sini nilai Anda adalah A. Kalau nilainya di sini kita rubah menjadi 78 ya. 78 kan berarti lebih besar daripada 70, tapi tidak lebih besar daripada 80. Sehingga nanti akan masuk nilai ini ya. Kita lihat di sini ya. Hasilnya adalah B. Bagaimana kalau nilainya di sini kita masukkan 90 seperti ini ya. Kalau kita masukkan 90, nanti nilainya adalah A ya. Oke. Kalau nilainya misalnya adalah di sini adalah 40 seperti itu. Kalau 40 berapa? Di sini adalah C ya. Karena C tidak memenuhi, tidak lebih dari 70 dan tidak lebih dari 80. Tapi kalau ini tidak ada ya, maka nilainya yang tidak memenuhi di antara keduanya, maka tidak tampil seperti ini. Nah, itulah kalau kita tidak menggunakan else ya. Maka sebaiknya dalam suatu percabangan ya, kalau kita menginginkan dalam semua pemeriksaan ya dia tetap akan memberikan jawaban, maka sebaiknya tetap menggunakan else ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk percabangan if ya.
Selanjutnya untuk perulangan for ya. Untuk perulangan for nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita bahas di sini ya. Perulangan for ya. Kemudian nama saya ya. Titik PHP jangan lupa ya. Nah, perulangan for nanti kurang lebih seperti ini formatnya ya. Kita gunakan keyword for, kemudian dalam tanda kurung, kemudian kita inisiasi ya nilai awalnya. Misalnya di sini i sama dengan 1 ya. Nilai di mana dia akan melakukan perulangan ya, dimulai dari mana. Kemudian kita masuk ya, ini kita pisahkan dengan titik koma ya. Kita masuk ke tahap kedua yaitu pemeriksaan ya. Syarat apa sih agar nanti perulangan for ini nanti akan dilakukan perulangan ya? Yaitu di sini adalah i lebih kecil sama dengan 5. Karena nilai awalnya adalah 1, otomatis di awal pemeriksaan dia akan melakukan perulangan setidaknya sekali ya. Kemudian di sini adalah inkrementalnya, bisa ini i plus 1, i plus plus itu i plus 1 ya. Kemudian i plus 2 dan seterusnya itu bisa ya. Kemudian pada baris berikutnya yang menggunakan kurung-kurung awal ini adalah baris eksekusi kode program. Nanti tidak hanya satu baris saja, tapi nanti bisa beberapa baris ya. Misalnya seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa ya. Iterasi ya, misalnya ini saya rubah deh ya, misalnya perulangan ya, seperti ini ya. Nah, perulangan ke ini seperti ini bisa ya. Hasilnya seperti apa kita lihat dulu ya, teman-teman punya gambaran ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini, iterasi ke-1, perulangan ke-1, iterasi kedua, perulangan kedua ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, kalau kita menginginkan perulangannya itu tidak inkrementalnya tidak 1, ini dengan cara i plus sama dengan 2 seperti ini, sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya, 1, 2, 1, 3, 5 ya. Kalau ini inkrementalnya menjadi 3, itu nanti juga akan berubah menjadi seperti ini, 1 sama 4 saja. Kalau kita mau mengembalikan 1 ini sebenarnya juga bisa seperti ini, selain bisa kita tulis dengan cara seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa juga dengan cara seperti ini. Nanti dia akan tetap inkrementalnya 1, sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Oke, saya kira demikian ya untuk perulangan for ini ya. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah perulangan while dan do while ya. Oke, kita masuk ke perulangan while dan do while ya. Oke, di sini kita copy ya. Kita copy, kemudian di sini kita buatkan file baru ya, perulangan ya. While, kemudian do while titik. Saya kasih nama saya ya, PAD titik PHP ya. Nah, pada programnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama perulangan while ya, perulangan while nanti formasinya kurang lebih seperti ini. Ini kita pisah ya biar teman-teman lebih jelas ya. Pertama kita inisiasi nilai awal ya, counter sama dengan 1 ya, kemudian dia akan melakukan perulangan ya, selama counternya itu lebih kecil sama dengan 3 ya, dia akan nyetak di sini. Nah, inkrementalnya kalau kita bandingkan dengan for ya, kalau for nanti inkrementalnya di sini ya, sedangkan while nanti inkrementalnya di akhir statement. Ingat ini harus di akhir baris semua eksekusi setelah counter ini ya. Baru nanti ada counternya. Ini counternya bisa kelipatan 1, kelipatan 2 dan seterusnya juga ya, seperti perulangan for tadi. Kemudian kita pindah baris ya dengan echo HR ya. Kemudian kita buat perulangan do while. Nah, perulangan do while ini bisa kita buat ya dengan cara mirip ya, kita inisiasi counternya dengan nilai 1 ya. Oke, mungkin biar agak berbeda ya, ini kita rubah ya counternya, ini kita rubah ya dengan ini ya, counter 2 gitu ya. Oke, ini kita rubah ya, counter 2, counter 2, counter 2, counter 2 seperti ini. Yang ini tidak usah ya. Sehingga nanti ya di sini dia akan melakukan perulangan. Nah, uniknya di sini ya, perulangan do while dia akan melakukan perulangan dulu sebelum melakukan pemeriksaan. Berbeda dengan perulangan while ya. Kalau perulangan while dia akan melakukan pemeriksaan dulu sebelum melakukan perulangan. Sehingga sekalipun nanti pemeriksaan di while-nya di sini tidak memenuhi, dia akan sempat mengulang 1 kali perulangan. Nanti kita buktikan ya. Oke, ini kita coba jalankan dulu hasilnya seperti apa ya perulangan do while-nya ini ya. Nah, kita jalankan ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Counter 1, counter 2, counter 3 ya. Nah, untuk counternya yang pertama coba kita bereksperimen ya. Di sini kita agak buat lebih panjang lah perulangannya ya.
Kemudian counternya di sini plus sama dengan misalnya tidak hanya satu ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, di sini tidak satu ya, tapi dua ya, sehingga pertambahannya 1, 3, 5, 7, 9. Teman-teman nanti bisa bereksperimen ya dengan ini ya, incremental yang lebih itu ya, lebih tinggi lagi, dan hasilnya akan seperti apa. Kurang lebih nanti seperti inilah ya. Kemudian percobaan yang kedua yaitu mengenai bagaimana kalau nilai awalnya itu lebih tinggi daripada ini ya, pemeriksaan di sini ya. Yang ini pemeriksaannya akan di sini ya, yang ini pemeriksaannya di sini. Ini kan pemeriksaannya kan lebih kecil sama dengan 10. Bagaimana kalau ini kita kasih nilai 11 ya? Kalau kita kasih nilai 11, maka yang pertama dia tidak melakukan perulangan sama sekali, karena dalam pemeriksaan awal dia sudah tidak memenuhi. Sedangkan yang ini ya, walaupun di sini counternya adalah 5 ya, kalau ini kita beri nilai 6 seperti ini ya, maka kita lihat hasilnya. Nah, dia akan sempat melakukan perulangan sekali, karena perulangan yang pertama dia dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, bahkan sebelum dilakukan di sini adalah itu ya, incrementalnya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga perlu mempelajari tentang penggabungan string ya, karena dalam pemrograman ini juga sering kita lakukan ya. Walaupun mungkin ini konsepnya sederhana, tapi teman-teman kalau belum paham nanti akan sulit memahami juga kode-kode program yang nantinya akan kita pelajari ya. Nah, suatu variabel ya, atau beberapa variabel yang memiliki beberapa string itu nanti bisa kita gabungkan ya. Contohnya nanti seperti ini ya, penggabungan string titik, kasih nama saya dulu ya, Riyadi titik PHP ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk error seperti ini nanti teman-teman kalau latihan ini gabungkan, karena ini merupakan komentar ya. Yang ini juga sama, itu di delete saja sehingga nanti komentarnya akan bergabung seperti ini. Di sini yang pertama saya punya variabel bernama nama depan ya, berisi Priyadi, kemudian nama belakang berisi ASD. Kemudian keduanya ingin kita gabungkan ya dengan menggunakan operator penggabungan string yaitu titik ini ya. Nah, di sini kalau bawaannya stringnya belum ada spasinya, kita bisa menambahkan spasi dengan dalam tanda ini ya, petik ganda ya atau petik tunggal. Kemudian di dalamnya kita ketikkan satu spasi. Ini ada satu spasi ya. Sehingga nanti ketika ini dicetak nama lengkapnya ya, hasilnya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Kita lihat ya, dari Priyadi dan ASD hasilnya adalah Priyadi ASD seperti ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Selanjutnya escape karakter ya, dicetak di belakang tanda slash ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, kita banyak menggunakan tanda petik ganda ataupun petik tunggal. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mencetak petik ganda atau petik tunggal sebagai sebuah string, bukan sebagai sebuah bagian dari kode program? Kalau di sini kan merupakan kode program karena dia memisahkan antara yang string dan yang bukan string ya. Tapi bagaimana kalau kita mau mencetak di dalamnya? Caranya adalah dengan menggunakan tanda backslash seperti ini, atau menggunakan garis miring terbalik ya. Jadi nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Escape karakter ya. Escape seperti ini, sehingga nanti kita akan berhasil mencetak tanda petik ya, yang bukan program. Kalau di bagian ini merupakan program, yaitu memisahkan nanti dengan string yang lainnya. Kalau seperti ini kan program ya, echo quote kemudian ini BR ya di sini ya. Ini merupakan kode program ya. Tapi yang di tengah-tengah yang setelah tanda backslash itu bukan program, melainkan itu merupakan karakter tanda petik seperti ini yang dicetak ke dalam sebuah string atau sebuah huruf ya. Selanjutnya mengenai sifat petik tunggal dan petik ganda ya. Jadi ini memang unik dalam bahasa pemrograman PHP. Dia membedakan karakteristik petik tunggal dan petik ganda. Oke, kita jalankan seperti ini dulu ya, petik tunggal dan petik ganda ya. Oke, kita buat ya, petik tunggal ganda. Jangan lupa dikasih nama masing-masing ya.
Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita punya dua variabel seperti ini ya, kemudian kita coba cetak ya. Nah ini seperti ini ya. Sebelumnya di sini ada penjelasannya ya. String dengan petik tunggal semua bernilai teks tanpa interpretasi sekalipun itu variabel. Oke, dengan petik tunggal seperti ini ya, kita di sini coba cetak ya, echo ya. Kemudian kita coba cetak di sini, pesan ya, pesan seperti ini ya. Nah, pesan ini ya, kalau itu merupakan di sini petik ganda ya, maka dia akan menampilkan halo Priyadi, menampilkan nilainya. Tapi kalau dia menggunakan petik tunggal seperti ini, dia tidak menampilkan nilainya, tapi dia justru akan menampilkan nama dari variabelnya. Kita lihat hasilnya. Ini semestinya petik tunggal ya, gandanya nanti kita bahas ya. Oke ya, ini petik tunggal ya, sehingga nanti di sini kita lihat ya yang petik tunggal ya. Nah di sini justru menampilkan nama variabelnya, bukan isi dari variabel. Kalau petik tunggal nanti seperti itu. Sedangkan kalau petik ganda ya, kita praktekkan ya di sini ya, petik ganda ya. Sini petik ganda Priyadi titik PHP ya. Nah, nanti kalau petik ganda ya, dia tidak menampilkan nama variabelnya, tapi menampilkan nilai dari variabelnya, sehingga nanti hasilnya perbedaannya dengan yang ini, yang petik tunggal tadi ya. Yang petik ganda dia menampilkan, ini belum ada echo-nya ya. Oke, echo, kemudian pesan seperti ini ya. Nah, sehingga nanti di sini tidak menampilkan seperti yang tunggal tadi seperti ini, tapi justru menampilkan nilai dari variabelnya tersebut ya. Selanjutnya mengenai, nah ini ya yang agak unik ya dari pemrograman PHP ya, yaitu variabel juggling ya. Variabel juggling adalah istilah yang digunakan dalam bahasa pemrograman PHP untuk menggambarkan perilaku PHP dalam menangani tipe data secara fleksibel. Dalam konteks ini, PHP dapat secara otomatis ya, jadi juggling ini sering diterjemahkan sebagai otomatis ya, mengkonversi nilai variabel dari satu tipe data ke tipe data lainnya, tergantung pada konteks ekspresi yang digunakan ya. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Oke ya. Variabel juggling, var juggling ya, di titik PHP ya. Oke, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk var 1 ini adalah tipe data string karena dia dikurung menggunakan petik seperti ini ya. Sedangkan var 2 ini merupakan data integer. Tapi keduanya itu bisa dijumlahkan menggunakan aritmatika seperti ini. Karena PHP akan secara otomatis mengkonversi var 1 ke integer. Nah, ini dari sebelumnya string akan menjadi integer ya. Sehingga nanti outputnya tetap 15, bukan error ya. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman lainnya nanti kemungkinan akan error. Sedangkan dalam PHP itu tetap bisa dioperasikan dan hasilnya sesuai ya dengan ekspektasi awalnya, yaitu 10 tambah 5. Bukan string 10 tambah 5 begitu, tidak ya. Nah, itulah yang dimaksud variabel juggling. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut ya. Dalam contoh ini, meskipun var 1 awalnya adalah string yang berisi string 10 ini ya, PHP akan mengkonversinya menjadi integer saat operasi penjumlahan dilakukan, karena operator penjumlahan mengharapkan operannya dalam bentuk numerik ya. Jadi kalau menggunakan plus ini nanti akan bentuk numerik. Oke, kita bereksperimen sedikit ya. Bagaimana kalau ini kita gunakan tanda titik seperti ini ya. Kalau kita gunakan tanda titik, apa hasilnya? Kita coba lihat. Nah, di sini dia dianggap sebagai string, sehingga nanti yang dirubah menjadi string itu yang ininya ya. Kalau tadi kalau kita menggunakan operator tanda seperti ini ya, dia otomatis kan memerlukan ini ya, operan-operan yang integer ya, sehingga nanti ini yang dirubah integer. Tapi kalau dia menggunakan operator titik, yaitu operator penggabungan string ya, maka keduanya akan dirubah menjadi string ya, sehingga nanti berubah menjadi 105 seperti itu ya. Itulah contoh dan penjelasan mengenai variabel juggling ya. Selanjutnya ya, walaupun secara otomatis ya PHP itu akan mengkonversi tipe datanya ya, tapi dalam kasus tertentu kita bisa memastikan ya variabel itu akan berisi
tipe data apa, sehingga nanti ketika operasinya tidak resiko menimbulkan kesalahan. Variable casting adalah proses mengubah tipe data suatu variabel menjadi tipe data yang berbeda. Dalam bahasa pemrograman PHP terdapat beberapa cara untuk melakukan casting variabel. Yang pertama, bisa dengan implicit casting ya, yaitu PHP melakukan konversi tipe data secara otomatis. Tadi yang dimaksud dengan implicit casting itu ya, variable juggling itu. Berdasarkan konteks ekspresi yang digunakan. Contohnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam konsep variable juggling. Kemudian explicit casting. Kalau implicit itu otomatisnya tadi, kalau explicit itu nanti kita tentukan ya secara lebih jelas begitu ya. Dalam kasus ini kita secara eksplisit ya, secara nyata ya, secara terungkap ya, mengubah tipe data variabel menggunakan operator khusus. Nah, operator yang digunakan untuk casting ya bergantung pada tipe data yang ingin dirubah ya. Berapa contohnya nanti int atau integer dalam tanda kurung seperti ini untuk mengubah menjadi integer. Kemudian float ya, double ataupun real nanti untuk menjadi float atau pecahan ya. Kemudian string untuk menjadi menjadi huruf ya. Kemudian array untuk menjadi array, objek untuk menjadi objek, bool atau boolean itu untuk menjadi data boolean. Nah, contoh untuk variabel casting ya kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke, nah ini kita rubah ini ya, var casting ya, kemudian nama saya PHP ya. Oke, nah variabel casting nanti lebih jelas lagi ya. Ini kesalahan ya, harusnya di sini ya. Misalnya di sini kita punya variabel var ya, tipe datanya adalah string ya. Kemudian di dalamnya berisi angka, jadi angka tapi string ya. Kemudian kita ingin merubahnya menjadi integer ya, kita bisa menggunakan int var ya, dalam tanda kurung seperti ini. Kemudian kita sebutkan nama variabel yang ingin kita rubah tipe datanya, sehingga ketika kita cetak int var ya, outputnya akan menjadi 1, 2, 3 ya. Mungkin akan lebih jelas lagi kalau teman-teman nanti menggunakan var_dum di sini ya. Oke ya, ini kita gunakan var_dum ya, ya seperti ini ya, sehingga nanti disebutkan tipe datanya ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dulu yang baris itu ya. Oke, variabel casting ya, sehingga di sini integer 1, 2, 3 ya. Kalau kita periksa sebelumnya ya, di sini ya, ya kita gunakan var_dum ya, yang var ini ya, var ya, var ini ya kita periksa ya. Kemudian ini kita pindah baris ya biar mudah dilihat aja hasilnya ya. BR seperti ini ya. Kemudian setiap pasca var_dum kita pindah baris ya seperti ini ya. Sehingga nanti beda-beda ya. Nah, di baris yang berbeda-beda ya. Nah, yang pertama ini merupakan sebuah string ya, sebuah string 1, 2, 3 ya. Kemudian ketika dirubah menjadi integer, maka dia di var_dum-nya akan ditampilkan informasinya sudah berubah menjadi integer. Itu dalam kasus-kasus tertentu diperlukan ya, ketika kita itu ya hendak mengoperasikan ya sebuah ini ya, nilai-nilai variabel ya. var_dum ya, kita gunakan var_dum aja semua ya. var_dum ya, kali ini kita akan merubah nilai ya, yang sebelumnya ini ya tipe data float ya, kita rubah menjadi integer ya, integer from float ya. Nah, kita rubah menjadi integer, jadi dari pecahan kita rubah menjadi bilangan bulat ya. 3,14 kalau kita rubah menjadi bilangan bulat itu menjadi int 3 ya, karena 1,14 nya 0,114 nya itu akan hilang ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Dengan menggunakan operator casting tadi, kita dapat memastikan bahwa variabel berada dalam tipe data yang diinginkan ya, tepat ya, sesuai dengan perhitungan kita ya, daripada otomatis. Tapi teman-teman kalau otomatis dan hasilnya sudah sesuai, itu juga tidak masalah sih ya. Sekian untuk video materi perkuliahan kali ini ya. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Saran saya itu latihannya silahkan dikerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.